Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yukriyah dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A dengan NIM 09031381924141. Pada UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi tata kelola proyek dan tabel anggaran proyek dari kasus yang saya miliki, yaitu sistem pendukung keputusan dalam performance skill result karyawan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang, serta kesimpulan dari 3 buah materi. Yang pertama yaitu kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas karya pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, kesimpulan dari materi estimasi atau perkiraan anggaran proyek SI. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari kasus yang saya gunakan. Pentingnya penilaian kerja dapat dilihat dari sisi pengembangan karyawan sebagai salah satu sumber daya yang berperan penting bagi berjalannya perusahaan. Selain itu, digunakan juga sebagai parameter untuk menentukan apakah kinerja karyawan tersebut telah sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dari perusahaan tersebut atau belum. Demi mencapai visi dan misi, biasanya beberapa perusahaan maupun lembaga berinisiatif memberikan bonus tahunan pada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau reward yang dirasa dapat meningkatkan motivasi kinerja karyawan untuk menjadi lebih giat. Karena kualitas kinerja karyawan yang baik sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu perusahaan. CV Mitra Jaya Mandiri Palembang memiliki kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam hal penilaian kinerja karyawan menjadi hal yang tidak mudah dilakukan oleh manajer perusahaan dan bisa memakan waktu yang lama. Selama ini, sistem penilaian kinerja karyawan yang dicatat oleh manajer penilaian per divisi setiap harinya di CV Mitra Jaya Mandiri Palembang belum dimanfaatkan dengan baik oleh manajer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi tata kelola proyek. Di sini terdapat tim project, lalu di sini ada project owner. Pada project owner terdapat project manager. Dan pada project manager terdapat 4 divisi. Yang pertama, divisi fungsional sistem software. Yang kedua, divisi software developer. Yang ketiga, divisi manajemen software. Yang keempat, divisi administrasi software. Pada divisi fungsional sistem software terdapat 2 bagian, yaitu sistem analis dan business analis. Pada divisi software developer terdapat 4 bagian, yaitu programmer, database administrator, sistem tester, dan juga software design. Pada bagian divisi manajemen software terdapat technical writer dan juga staff supporting. Pada bagian divisi administrasi software terdapat staf administrasi, sekretaris, konsultan keuangan, dokumentator, dan juga administrasi keuangan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel estimasi anggaran proyek. Selanjutnya, pada tabel estimasi anggaran di sini memiliki beberapa bagian, yaitu ada total anggaran proyek, di mana ini mencakup seluruh total dari seluruh kegiatan yang mengeluarkan biaya seperti jumlah honor, lalu total bayar SDM, lalu harga peralatan, lalu harga pada biaya perjalanan dinas, dan juga setelah ditotalkan yaitu berjumlah Rp54.560.000 untuk anggaran proyeknya. Selanjutnya pada tabel ada bagian nomor, lalu ada kode tax, lalu nama tax atau aktivitas, lalu pada nama SDM pelaksana terdapat nama SDM, jumlah, nama hari kerja, jumlah honor, total bayar SDM. Pada bagian peralatan yang diperlukan terdapat nama alat, jumlah, harga, total bayar.
Pada bagian biaya perjalanan dinas, hari terdapat alat transportasi, lama, harga, lalu total bayar. Dan yang terakhir total keseluruhan. Baiklah, di sini yang pertama 0.1 adalah investigasi awal. Pada investigasi awal pengumpulan data, nama SDM yang pertama adalah interviewer dengan jumlah 1, lama hari kerja 2, jumlah honornya 250, jadi total bayar SDM-nya 500 karena lama hari kerja dikalikan dengan jumlah honor, jadi 500.000. Selanjutnya untuk nama alatnya ada alat perekam wawancara dengan jumlah 1 dengan harga 100.000, total bayar 100.000. Lalu ada biaya perjalanan dinas. Yang pertama sewa mobil dengan lama 2 hari, harga 200.000, total bayar 400.000. Karena lama kerjanya 2 hari dikali dengan harganya 200.000 jadi 400.000. Total keseluruhannya 1 juta. Selanjutnya melakukan wawancara dan observasi. Nama SDM survivor, jumlahnya 1, lama hari kerja 2, total bayar 500.000. Untuk nama alatnya ATK per paket dengan jumlah 1, harga 100.000, jadi total bayar 100.000. Selanjutnya ada alat transportasi dengan lama 3 hari, harga 50.000, jadi total bayarnya 150.000. Maka total keseluruhannya yaitu 750.000. Selanjutnya ada membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dan surat izin untuk observasi. Nama SDM-nya yaitu staf administrator dengan jumlah 1, hari kerjanya 3, jumlah honornya 250, maka total bayarnya 750. Nama alatnya printer dengan jumlah 1, harga 1 juta, maka total bayarnya 1 juta. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, maka total keseluruhannya 1.750.000. Baiklah, selanjutnya ada 2.0 yaitu analisis masalah. Ada mengidentifikasi sebab akibat masalah pada sistem. SDM yang pertama yaitu business analysis dengan jumlah hari kerja 3 hari, lama hari kerja 3 hari, lalu jumlah honornya 400.000 dengan total bayarnya 3.600.000. Selanjutnya untuk alat yang digunakan yaitu ATK per paket dengan jumlah 1 dengan total harga 300.000. Lalu selanjutnya untuk biaya perjalanan dinas yang digunakan adalah bensin motor dengan jumlah 3 dan total bayarnya 150, maka total keseluruhannya 4.050.000. Selanjutnya ada mempelajari hasil investigasi, lalu menemukan dan menganalisa masalah, lalu melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem. Untuk nama SDM-nya sekretaris dengan jumlah 1, dengan lama hari kerja 1, jumlah honor 300.000, maka total bayar SDM-nya 300.000. Untuk peralatan yang diperlukan, yang pertama ada nama alatnya ATK per paket dengan jumlah 2 dengan harga 100.000, maka total bayarnya 200.000. Selanjutnya pada biaya perjalanan dinas ada nama alat transportasinya sewa mobil dengan lama 1 hari dengan harga 200.000, maka total bayarnya 200.000. Untuk total keseluruhannya jadi 700.000. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga yaitu analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan yaitu mengumpulkan data analisa masalah, lalu mempelajari hasil investigasi awal, lalu menentukan kebutuhan. Untuk SDM-nya
Nama SDM-nya Business Analysis dengan jumlah 3, lama hari kerja 3, jumlah honor 400.000, maka total bayar SDM-nya 3.600.000. Untuk peralatan yang diperlukan, ada nama alatnya ATK per paket dengan jumlah 3 dengan harga 100.000, maka total bayarnya 300.000. Untuk alat transportasi yang digunakan, bensin motor dengan lama 3, harga 50.000, maka total bayarnya 150.000. Untuk total keseluruhannya 4.050.000. Untuk yang lainnya dapat dibaca pada bagian ini. Selanjutnya pada 4.0 yaitu analisis keputusan, yaitu mengumpulkan data analisa keputusan. Nama SDM-nya Business Analysis dengan jumlah 3, lama hari kerja 3, jumlah honor 400.000, maka total bayar SDM-nya 3.600.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada nama alat ATK per paket dengan jumlah 3, harga 100.000, maka total bayarnya 100.000. Untuk biaya perjalanan dinas perharinya, alat transportasi yang digunakan bensin motor dengan lama 3, harga 50.000, dan total bayarnya 150. Maka untuk total keseluruhannya 4.050.000. Selanjutnya mengumpulkan data analisa kebutuhan, merumuskan kandidat pengembangan. Untuk nama SDM-nya sistem analis dengan jumlah 3, lama hari kerja 3, jumlah honor 400, maka total bayar SDM-nya 3.600.000. Alat yang digunakan tidak ada, begitupun juga biaya perjalanannya. Selanjutnya untuk 5.0 yaitu desain, mempelajari hasil akhir dokumentasi analisa keputusan. Nama SDM-nya sistem analis dengan jumlah 1, lama hari kerja 10 hari, maka total bayar SDM-nya 250. Untuk peralatan yang diperlukan, nama alatnya ATK per paket dengan jumlah 2, harga 100.000, maka total bayarnya 200.000. Untuk biaya perjalanan dinas perharinya, alat transportasi yang digunakan transportasi umum dengan lama 3, harga 20.000, maka total bayarnya 60.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 510.000. Lalu pada bagian 6.0 yaitu konstruksi dan pengujian, yaitu mengumpulkan dan mempelajari desain final untuk dikonstruksikan pada sistem. Nama SDM-nya programmer dengan jumlah 1, lama hari kerja 4, jumlah honornya 600.000, maka total bayar SDM-nya 2.400.000. Lalu peralatan yang diperlukan yaitu nama alatnya ada laptop Asus i5 dengan jumlah 1, harga 8 juta, maka total bayarnya 8 juta. Untuk biaya perjalanan tidak ada, maka total keseluruhannya yaitu 10.400.000. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil akhir, yaitu dengan nama SDM staff supporting dengan jumlah 1, lama hari kerja 1, maka jumlah honornya 250.000. Untuk biaya perjalanan dan juga peralatan yang diperlukan tidak ada, maka total keseluruhannya 250. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari 3 materi. Yang pertama yaitu kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ini penyebab atau masalah dalam pengembangan sistem. Penyebab atau masalah yang mendasari setiap kegagalan dalam sebuah proyek. Yang pertama ada kesalahan dalam pembentukan struktur organisasi proyek, lalu metode yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan proyek, lalu C, training dan pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan proyek,
Lalu D. Kesalahan dalam membuat prosedur atau aturan yang dijalankan. E. Kesalahan dalam perencanaan dan implementasi proyek. Dan F. Kurangnya dukungan eksekutif. Sumber lain yang menyebutkan 10 penyebab yang membuat pengembangan sistem suatu proyek gagal, yaitu yang pertama, ekspektasi tiap pekerja proyek tidak selaras. Yang kedua, implementasi proyek yang dilakukan sebelum proyek benar-benar siap. Yang ketiga, sumber daya yang tidak berpengalaman dan tidak terlatih. Yang keempat, sistem yang tidak memadai. Kelima, sistem yang tidak dapat diakses. Keenam, konflik tim. Ketujuh, metalitas kami vs mereka. Yang kedelapan, penempatan sumber daya yang tidak selaras. Yang kesembilan, pengalihan prioritas. Dan yang terakhir, 10, cakupan proyek yang tidak terkendali. Selanjutnya ada kebijakan pengembangan SI. Kebijakan sistem adalah sebuah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh top manager untuk meraih kesempatan yang ada yang sebelumnya tidak dapat diraih oleh sistem lama yang mungkin mempunyai kelemahan atau masalah dan kekurangan. Hal-hal yang mendasari suatu kebijakan untuk melakukan pengembangan sistem, yaitu yang pertama, banyak timbul permasalahan. Misalnya, sistem yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Maksudnya, sistem sudah tidak efisien dalam operasional, sering timbul kesalahan dalam proses atau hasil, manfaat yang diperlukan mulai berkurang. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Ketiga, adanya instruksi perubahan baik dari dalam organisasi ataupun luar organisasi. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi dalam segi software dan hardware. Selanjutnya, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan, sasaran dan penyiapan segala sumber daya untuk pencapaian suatu kegiatan. Tujuan dari sebuah perencanaan yang pertama, acuan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya pelaksana. Yang kedua, sarana komunikasi untuk pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alikase sumber daya. Keempat, acuan waktu bagi perencana dan pelaksanaan proyek. Dan terakhir, kelima, sebagai tolak ukur fungsi pengendali. Perencanaan proyek terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, perencanaan strategis, ialah perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, perencanaan operasional, ialah perencanaan terperinci yang menjabarkan perencanaan strategis. WBS atau Work Breakdown Structure merupakan salah satu alat bantu dalam pengolahan proyek. WBS adalah sebuah gambaran aktivitas kerja dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu perencanaan sampai proyek selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Mengapa dalam perencanaan proyek membutuhkan WBS? Karena untuk mendefinisikan pekerjaan untuk penyelesaian sebuah proyek, menemukan sesuatu yang bersifat genting dan mendesak, menanggulangi penyimpangan, dan sebagai pengawas pengerjaan kegiatan. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari materi estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Perencanaan estimasi biaya dibuat setelah kita sudah membuat diagram WBS dari proyek tersebut. Dalam pembuatan estimasi biaya proyek, hal-hal yang diperlukan yaitu yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, kebijakan estimasi biaya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek dan WBS. Yang keempat, rencana manajemen proyek, yaitu jadwal, SDM, dan risiko. Dalam pembuatan estimasi biaya terdapat komponen biaya yang diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, dan biaya operasi perawatan. Estimasi biaya sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Dengan estimasi biaya yang baik dan benar, suatu proyek akan berjalan dengan baik dalam pemanfaatan biaya yang dibutuhkan sehingga meminimalisir kelebihan atau kekurangan biaya yang sangat signifikan.
Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.